Premier Inggris. Kita semua tentu setuju bila menyebut kompetisi tersebut mewah dan penuh gairah. Kumpulan pelatih, pemain, hingga tim berbakat membuat persaingan di negeri tiga singa selalu memunculkan juara tak terduga. Namun meski menjadi kompetisi terbaik seantero Eropa, Liga Premier Inggris menyimpan misteri yang kerap menyerang tim-tim dari divisi Championship. Fenomena yang menggelayuti tim-tim dari divisi kelas 2 ini cukup membuat semua terheran. Pasalnya, setiap tim yang baru saja naik kasta akan disuguhkan dengan tingkatan nasib yang terbilang mengenaskan. Pertama, ketika mereka berhasil tampil di kompetisi Liga Premier Inggris, biasanya prestasi hingga kejutan akan mudah diciptakan. Namun ketika sudah memasuki musim kedua, justru kesialanlah yang sering kali menimpa. Tak jarang dari mereka yang kehilangan daya hingga terlempar kembali ke kompetisi kelas 2 jadi penutup cerita. Dan inilah yang dinamakan dengan second season syndrome atau sindrom musim kedua Liga Premier Inggris. Perlu diketahui bila sindrom ini tidak hanya menyerang klub yang baru pertama kali merasakan promosi saja. Terdapat pula klub yang pada tahun-tahun sebelumnya pernah tampil di kompetisi Premier League namun seolah tak bisa berbuat apa-apa dan tampak sulit beradaptasi tepat setelah promosi. Berikut adalah kisah tentang klub-klub yang terkena sindrom musim kedua Liga Premier Inggris. Klub-klub yang terkena sindrom musim kedua Premier League. Pertama ada tim yang saat ini tengah berkuasa, Manchester City. Klub berjuluk The Citizens sebelum kedatangan Sheikh Mansour merupakan tim mediocre. Mereka sering berkutat di papan tengah, bahkan harus berjuang lepas dari zona degradasi. Pada musim 2002-2003, Manchester City baru saja merayakan promosi ke kompetisi Liga Premier Inggris. Di musim tersebut mereka tampil cukup gemilang dengan menempati posisi ke-9. Berada di bawah asuhan Kevin Keegan, Manchester City bahkan berhasil mengalahkan Manchester United dalam laga bertajuk Derby untuk pertama kalinya setelah 13 tahun. Nahas di musim kedua atau tepat pada 2003-2004, mereka harus merasakan kerasnya tamparan second season syndrome. Mereka hanya mampu menempati posisi 16 atau hanya berada 2 strip di atas zona degradasi. Selain itu, City yang sempat tampil di kualifikasi Piala UEFA pun harus tunduk dari tim yang kini sudah bubar asal Polandia, Groningen Dyskobolia. Nama berikutnya adalah Ipswich Town yang punya jalan cerita tak kalah menyedihkan. Berada di bawah asuhan George Burley, Ipswich Town berhasil tampil di kompetisi Premier League musim 2000-2001. Di musim pertamanya tampil di Premier League seperti biasa, Ipswich Town mampu tunjukkan performa gemilang. Mereka secara mengejutkan duduk di tangga kelima dan bahkan melaju hingga ke babak semifinal Piala Liga. Yang tak terlupakan pula Ipswich Town di musim tersebut mampu membekap Liverpool di Anfield, menghajar Tottenham dengan skor telak 3-0, serta memberi perlawanan sengit ke tim-tim besar lainnya seperti Manchester United hingga Arsenal. Kiprah gemilang Ipswich Town lalu membawa mereka ke kompetisi Piala UEFA, serta menempatkan pelatih George Burley sebagai pelatih terbaik tahun tersebut. Akan tetapi ledakan performa di musim pertama langsung buyar ketika urutan 18 menjadi singgasana terakhirnya. Mereka kesulitan mengatasi jadwal yang padat hingga harus rela turun kasta ke divisi kelas 2. Kemudian ada nama Reading yang pada musim 2006-2007 muncul sebagai tim yang duduk di peringkat 8 Liga. Mereka yang baru saja promosi ke Liga Premier Inggris untuk pertama kalinya sepanjang sejarah tuai banyak sekali pujian. Memulai musim dengan sangat antusias, Reading berhasil melewati 8 pertandingan tanpa tersentuh satupun kekalahan. Catatan itu lantas membuat manajer mereka, Steve Coppell, raih penghargaan Manager of the Month. Performa Reading yang sempat mendapat pujian dari pelatih setan merah, Sir Alex Ferguson, pada akhirnya masuk ke jurang sindrom musim kedua. Klub berjuluk The Royals harus rela terdegradasi di musim kedua setelah hanya menempati posisi ke-18 pada musim 2007-2008. Masih berlanjut, sindrom ini juga turut menyerang West Ham United. Klub berjuluk The Hammers itu berhasil promosi ke EPL pada musim 2005-2006.
Menjalani musim perdana usai promosi, manajer Alan Pardew membawa anak asuhnya masuk ke daftar 10 tim terbaik liga. Kegemilangan West Ham ketika itu juga tertuang dalam sebuah kemenangan melawan Arsenal, tim yang kita tahu tengah berada pada masa jayanya. Selain meraih kemenangan 3-2 atas Arsenal di Stadion Highbury, West Ham juga berhasil lolos ke kompetisi Piala UEFA usai berhasil menggondol trofi Piala FA dalam kemenangan yang didapat atas Cardiff City. Meraih prestasi yang terbilang membanggakan membuat West Ham sangat bernafsu untuk jadi salah satu tim penantang gelar. Keseriusan itu juga dibuktikan dengan pembelian duo Argentina, Carlos Tevez dan Javier Mascherano. Sayang seribu sayang, langkah tersebut justru membawa West Ham terlempar dari kompetisi Eropa dan masuk ke zona degradasi. Kekhawatiran yang melanda pun membuat klub memecat Alan Pardew dan menggantinya dengan sosok Alan Curbishley. Meski dirinya berhasil mempertahankan posisi West Ham di kompetisi Premier League, itu tetap menjadi raihan yang jauh menurun dari musim sebelumnya. Terlebih ketika masalah baru muncul, setelah Sheffield United yang lengser dari Liga tak terima dengan menggugat West Ham telah melakukan pelanggaran dalam transfer Tevez dan Mascherano. Selain klub-klub tersebut, sindrom yang memunculkan kesialan di musim kedua bagi klub promosi ini juga turut menyeret nama Birmingham City yang memastikan tampil di Liga Primer Inggris pada 2009-2010. Ketika itu pasukan Alex McLeish tampil di peringkat ke-9 di musim pertamanya. Lebih dari itu, mereka juga menyegel predikat juara di gelaran Piala Liga usai tundukan Arsenal dengan skor tipis 2-1 di partai pamungkas. Nahas resmi mendapat piala pertama sejak tahun 1963, malah memunculkan Birmingham sebagai tim yang harus terdegradasi pada musim selanjutnya. Masih belum cukup, dua nama terbaru turut merasakan betapa nyatanya sindrom kedua Liga Primer Inggris. Adalah Sheffield United yang tampil di kompetisi tertinggi pada musim 2019-2020, berhasil menempati posisi ke-9. Sayangnya di musim kedua mereka harus kembali terdegradasi usai hanya duduk di tangga ke-20. Terbaru ada Leeds United yang kita tahu tampil garang di musim 2020-2021. Tampil di kompetisi Liga Primer Inggris untuk pertama kalinya sejak tahun 2004. Leeds berhasil menampilkan performa gemilang di bawah arahan Marcelo Bielsa. Dengan racikan pria Argentina, Leeds kerap mempertontonkan sepak bola menarik, hingga tempat ke-9 pun berhasil diduduki. Namun lagi-lagi, musim kedua membuat Leeds jadi tim lemah tak berdaya. Bielsa gagal mengangkat performa tim yang duduk di tangga ke-16. Meski sempat dipimpin oleh pelatih pengganti, Jesse Marsch, Leeds yang hanya menang 4 kali dari 21 laga sisa cuma finish di peringkat 17. Sindrom semacam ini kemudian menghantui tim seperti Brentford yang pada musim lalu tampilkan performa yang cukup menghibur. Mereka meraih 13 kemenangan dan bertahan di kompetisi teratas dengan duduk di tangga ke-13. Musim depan, bila merujuk pada tim yang alami nasib sial, Brentford bisa saja menempati posisi lebih ke bawah. Atau malah, degradasi jadi sesuatu yang tidak bisa ditolak. Sindrom musim kedua juga menyerang pemain. Ternyata sindrom musim kedua tidak hanya menyerang klub yang baru promosi saja. Terdapat beberapa pemain, khususnya penyerang, yang juga mengalami hal serupa. Pemain pertama adalah Papi Cisse, yang di musim perdana bersama Newcastle berhasil mencetak 13 gol dari 14 laga. Akan tetapi semusim berselang, dia hanya mampu catatkan 8 gol saja dari 36 pertandingan yang dijalani. Contoh lain yang cukup terkemuka adalah Michu. Pemain sensasional asal Spanyol itu pernah membuat gempar jagat sepak bola Inggris ketika membela Swansea. Di musim pertamanya, Michu berhasil membukukan 18 gol dari 35 pertandingan di kompetisi Liga. Namun di musim keduanya, atau tepat pada 2013-2014, dia hanya mampu menjebol gawang lawan sebanyak 2 kali saja dari 17 pertandingan yang dijalani. Kemudian terdapat nama Rocky Santa Cruz yang pada musim 2007-2008 sukses menyumbang 19 gol untuk Blackburn.
Namun di musim berikutnya, catatan golnya hanya menyentuh angka 4 saja. Entah kebetulan atau tidak, yang pasti sindrom musim kedua di kompetisi Liga Primer Inggris telah menelan banyak korban, yang utamanya dialami oleh kontestan baru liga.